Berapa duit tuh? Pas nggak? Pas bang. Udah lu hitung? Udah. 20 juta. Balikin lagi, pulang lu. 20 juta doang buat apa? Tenang aja bang. Udah gua atur. Oke, siap. Fauzan Lubis. Muhammad Fauzan Muhammad Fauzan Lubis. Namun nenek saya memberikan nama langit Muhammad Fauzan Al-Rima Lubis. Oke. Kerap dipanggil Ojan Oja. dari band Sisi Tipsi. Yes, sir. Bang Ojan ini kan dikenal dengan lagunya sampai sekarang judulnya Alkohol. Alkohol. Band Sisi Tipsi. Ben sensitif sih, yes, sir. Dan bahkan masyarakat gitu ya, orang-orang mencap Bang Ojan itu raja alkohol. Dan mungkin pada saat itu ya, Ya. betul ya Bang ya? Yo, Saya Bang Ojan memang mengkonsumsi alkohol gitu kan. Yes, sir. Kenapa dulu alkoholik? Karena enak, tapi jahat. Oke. Oke. Karena enak. Karena apa ya? Di umur segitu mencari hiburan itu ya macam-macam ya, orang ada yang gila game, ada yang gila perempuan begitu. Cuman gue ini karakter orang yang main cewek nggak bisa, Oke. main game nggak jago, begitu. Setiap orang pasti punya apa ya, rekreasionalnya lah ya. Setiap orang rekreasional gue ke situ arahnya, begitu sih. Lebih ke situ aja. Berarti itu pure rekreasional. Rekreasional. Biasanya kan orang kalau misalkan rekreasional ada sebabnya, misalkan karena masalah. Karena kalau ngomongin masalah atau pelarian, setiap makhluk yang lahir ke dunia ini itu udah ada masalahnya sih ya. Iya. Kecuali balita ya mungkin ya. Iya. Enak banget ya jadi balita. Dari SMP sudah meminum alkohol. Gak baik ya, di bawah umur tuh. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh, dan sekarang kan alhamdulillah Bang Ojan udah Bismillah, di bulan Desember nanti 1 tahun genap. 1 tahun ya? Di bulan Desember nanti. Oke. Desember nanti genap 1 tahun ya? 1 tahun sober. Sobener. Sobener. So benar. Sober itu singkatan dari sobener. 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 Lingkungan pengaruh juga? Sangat. Manusia terbentuk karena lingkungan. Pasti. Jadi faktor juga Bang ya? Gak bisa dipungkiri. Namun gak bisa disalahkan. Setan yang gak bisa disalahin. Iya. Setan cuma bisikin doang. Kita Kita nyalahin setan gak boleh. Iya. Setan menjalankan tugas. Gak bisa disalahin. Faktor aja. Yang kalau faktor paling besar ya diri sendiri lah. Lingkungan cuman mendukung aja. Lingkungan tuh mendukung aja. Nggak bisa nyalain lingkungannya. Si ini jadi jangki gara-gara mainnya sama si ini. Enggak. Karena si Fulan itu emang jadi jangki karena Fulannya. Udah. Dan banyak terjadi kan menyalahkan Iya, menyalahkan lingkungan. Nah, eksternal gitu kan. enggak. Padahal kontrol di kita semua ya. Kita semua, setan nggak bisa disalahin. Tapi nyesel nggak Bang? Apa? Pada saat itu? Enggak. Nggak ada penyesalan ya? Enggak. Nggak nyesel. Sama sekali ya? Enggak. Kalau nggak dari situ, gue nggak jadi gue yang sekarang. Karena gue mungkin ya sekarang ini bagaimana caranya hari ini gue hidup lebih bahagia daripada hari kemarin. Oke. Tanpa dibayang-bayangi masa lalu dan tidak mengkhawatirkan esok hari karena terlalu sombong buat gue ngomongin besok. Oke. Belum tentu ntar malam gue ada ubur, men. Iya. Nggak ada yang tahu besok ada apa. Yes, sir. Iya. Berarti Bang Ojan sangat present ya?
fokus sama apa yang terjadi sekarang gitu. Yeah, we live for today. Yeah. Yeah. Dan artinya itu apa yang terjadi masa lalu bagian dari proses aja. Bagian dari proses. Oke. Dan yang menariknya Bang Ojan dengan capek rockstar, gitu kan. Semua tahulah dengan personanya Bang Ojan. Dan benar tadi Bang Ojan bilang, dimulai tahun ini Bang Ojan bikin statement kalau udah nggak minum alkohol. Iya. Alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah. Dan itu pasti bagi banyak orang mengagetkan banget, gitu. Karena kan dengan selama ini persona yang dibangun, lagu-lagunya, dan Bang Ojan sebagai pribadi tiba-tiba berhenti alkohol. Berhenti alkohol. Ke majelis taklim. Majelis taklim di Al-Fariyah. Alhamdulillah. Itu kan suatu hal yang nggak pernah ada di bayangan orang. Kenapa taubat Bang? Apa? Kenapa taubat? Taubatas. Taubatas. Terus ya kenapa begitu ya? Terus lu ngomong soal persona. Mungkin gue tangkapnya kayak gini ya. Rockstar itu gift dari Tuhan yang emang udah lu terlahir sebagai rockstar aja gitu. Dengan gue mungkin doakan istiqomah ya di taklim, dengan gue di sana gak menurunkan kodrat rockstar gue kok 1% pun kayaknya. Anjay. Sama sekali tuh ya. Ya itu suatu keberanian sih Bang. Masih ngehe aja gue. Masih dengan kelakuan gue seperti inilah kurang lebih. Terus ngomongin soal ya gue nemenin teman-teman gue minum gitu kan. Mungkin ya ini berdasarkan Anabel gue, analisa gembel. Yoi, berdasarkan Anabel gue. Otak ini kan punya apa? Memorisnya itu di dalam banks-banksnya gitu kan. Ada laci-lacinya mungkin ya. Dan saat gue nemenin teman-teman gue minum, walaupun gue nggak minum, gue ngopi doang atau nggak, biasanya gue kolak gitu atau nggak tindeng gitu misalkan, nemenin mereka minum lah gitu. Gue kebawa serunya kayak orang mabok juga, padahal gue nggak minum gitu. Paham nggak sih maksud gue? Karena udah pernah di titik itu gitu loh. Iya. Jadi nyampe. Energinya nyampe. Energi orang-orang yang mungkin lagi iya, karena kan karena energi attracts energi kan. Iya. Iya, jadi seru-seru aja. Oke. Tapi itu kan perubahan yang signifikan banget tuh Bang. Untuk akhirnya benar-benar istiqomah dari semua masa lalu yang dilewatin, itu apa yang benar-benar akhirnya gua berhenti, gua taubat? Gak tahu sama sekali. Karena itu kan kalau ngomong jawabin soal nggak mungkin, semua itu mungkin. Betul. Di mata Allah gitu, di mata Tuhan tuh semua mungkin. Dan gue sampai sekarang gue nggak tahu kenapa kaki gue bisa kenapa bisa melangkahkan diri ke taklim itu gue nggak tahu. Nah, kalau berhenti, berhenti. Ini sampai ke taklim ya? Iya, sampai ke taklim. Jadi prosesnya itu gue berhenti alkohol dulu, beberapa bulan kemudian gue ke taklim. Oke. Itu gue nggak tahu. Sampai sekarang gue nggak mau cari tahu juga. Itu kayaknya udah apa ya? Manusia bodoh mana sih yang pengen ngebacain Tuhan? Algoritma Tuhan. Iya, lu terlalu tolol kayaknya lu kalau lu pengen sotoy ngebacain Tuhan, gila kebalik bos. Iya. Jadi gue kayak nggak usah cari tahu, nikmatin aja enak ini. Wow. Gitu. Tapi dari rentan waktu berhenti alkohol itu bertahap atau langsung? Langsung, karena diagnosa medis. Oke. Gitu, diagnosa medis yang cukup bahaya. Begitu kan, jadi gue bener-bener nggak minum alkohol, gue udah nggak berani gitu. Segak berani itu. Alkohol kadar tinggi, walaupun gue masih diperbolehkan untuk alkohol kadar rendah yang di bawah 9% itu gue masih diperbolehkan sebenarnya. Gitu. Cuman ada titik di mana yang gue masih minum alkohol waktu itu tuh setelah diagnosa itu, namun kadar rendah gitu. Cuman gue mikir, ngehe kencing-kencing doang, ngapain, nggak ada efeknya juga, gitu. Jadi mendingan gak usah. Gak ada nikmat yang dirasain juga? Iya, mendingan gak usah, udah. Oke. Habis itu selang di bulan Rajab itu kalau nggak salah tahun kemarin itu di bulan Februari ya, kalau nggak salah. Iya, di bulan Rajab, akhir bulan Rajab tuh gue melangkahkan kaki ke taklim, ke Al-Fariyah. Itu gue nggak ngerti. Itu udah sampai mempelajari agama berarti ya? Tahapnya udah bukan berhenti doang kan akhirnya? Iya. Mencoba belajar ilmu kehidupan yang dimana setiap minggu makin merasa bodoh. Bukan makin merasa pinter. Semakin banyak ilmu malah semakin merasa bodoh banget. Dan dunia besar banget, manusia kecil banget. Ya Allah.
Terus ya gue berusaha mengenal diri gue sendiri sih. Ternyata di dalam diri gue ini masih banyak. Ya di setiap tubuh manusia itu ada rahasia alam semesta lah ya. Jadi itu yang perlu gue kulik. Dan gue nggak mau tahu soal Elon Musk mau ke Mars apa segala macam. Enggak, gue mau cari tahu soal rahasia alam semesta yang ada di dalam diri gue sendiri. Jadi di poin itu gue nggak no time untuk ngomongin orang atau bahkan ikut campur urusan orang. Udah nggak ada waktu lagi. Iya. Karena waktunya fokus buat diri sendiri ya. Bismillah, insya Allah doain istiqomah ya, tapi ya teman-teman doain istiqomah. Amin. Tapi antara yang di masa lalu kan ini beda dunia nih Bang, ya kan? Dan alhamdulillah Bang Ojan udah hampir 1 tahun berarti kan untuk benar-benar berhenti. Artinya kan menemukan kenikmatan. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih istiqomah kan berarti ada kenikmatan yang didapat. Mudah-mudahan. Kenikmatan apa nih dapat setelah pindah dunia nih? Yang tadinya kayak gimana, sekarang udah berhenti, udah bisa dibilang menemukan jalan yang baru. Itu kan bagi Bang Ojan sendiri pasti menemukan sangat banyak amat perbedaan. Nikmatnya tuh jadi gue tipe orang yang bener-bener nothing tulus banget. Jadi gue nggak mau nambah-nambahin pekerjaan. Dalam artian udah ada Tuhan yang bekerja, buat apa gue bekerja? Gue nggak mikirin besok atau lusa atau apa, enggak. Gue bener-bener kalau di kitab Futhul Ghaibnya Syekh Abdul Qadir Jailani tuh, gue lagi coba terapkan ini, menjadi bola di antara para pemain bola. Oke. Gitu. Jadi menjadi bola di antara para pemain bola. Oke. Mau kemana pun ikut aja. Kan Tuhan yang menggerakkan gue, Tuhan yang menguasai gue. Gue nih apalah, gue ini cuman mayat hidup, zahir. Jadi pikiran gue adalah bagian dari doa. Lisan gue adalah bagian dari doa, dan Tuhan mengizinkan gue untuk berpikir demikian, dan Tuhan udah mengizinkan gue untuk berkata demikian. Jadi makanya ada istilah manifest. Ya kan? Pakai hati-hati juga kita dalam berpikir. Betul. Begitu. Yang kayak gitu-gitu sih. Oke. Dan itu mindset itu nggak ada di sebelumnya nggak nyampe ke sana gue. Sebelum perubahan ini nggak ada mindset itu. Nggak nyampe ke sana, belum. Berarti apa mindset pada saat itu? Pada saat itu. Iya. Diri Bang Ojan tuh berarti pemikirannya apa? Mabok dan senang-senang aja ya. Udah. Udah. Gitu aja. Ya sama, ya pasti lah gue balas budi ke orang tua gue lah. Gue sama abang gue fight untuk mencari rezeki untuk orang tua gue. Seenggaknya mereka bisa tinggal di tempat yang nyaman ya. Tentunya. Gitu. Sisi Tipsy ini dikenal di media, bahkan juga bilang Sisi Tipsy membawa dirty jazz ke Indonesia. Yoi. Dengan musik yang bossa nova, genre jazznya gitu kan, dikenal dengan membawa topik-topik yang bisa dibilang berbau jorok ya. Kayak rockstar lifestyle lah. Lifestyle anak-anak remaja di Jakarta, anak malam. Pertanyaannya, kenapa lagu-lagu Sisi Tipsy membawa topik yang membahas hal-hal yang berbau jorok tuh Bang? Oke. Karena itu hal yang mungkin waktu itu ya, gue sebenarnya nge-capture apa yang terjadi di IKJ doang. Sisi Tipsy itu nggak ada pengen niatan untuk dikenal lebih banyak sama masyarakat luas sebenarnya awalnya. Namun entah kenapa bocor aja zaman SoundCloud. Sampai ada momen waktu itu gue naik Vespa tuh pulang kampus, gue mampir ke daerah Cipulir kalau nggak salah ya, ada warkop. Gue pesen Indomie, hujan-hujan tuh Bor, mampir dulu. Pesen Indomie, terus abangnya nyetel lagu alkohol. Di situ gue yang kayak, oh shit, band gue keluar nih dari kampus gitu. Maksud gue didengar masyarakat nih. Ternyata di situ masyarakat membutuhkan juga topik-topik pembahasan di karya, di musik yang di luar pada umumnya gitu. Biasanya kan musisi bahas cinta, politik. Ya Sisi Tipsy juga bahas cinta kok. Bahas cinta, cuman cinta ya. Cintanya pendekatannya beda ya? Iya, gitu. Tapi lebih fokus utamanya kita ngebahas hal-hal yang apa ya, yang memang terjadi realita apa adanya, seperti Tante Mary mungkin, Johnny Santa, itu kan emang kayak gitu. Gitu. Kita ngambil topik yang biasa nggak diambil orang lah gitu, kurang lebih. Itu apakah berarti mencoba untuk nggak sama topik yang dibahas sama orang lain,
Atau emang itu terjadi di gaya hidup teman-teman dari band Sissy Tipsy? Ya terjadi di gaya hidup teman-teman CCTV sih sebenarnya. Iya. Berarti itu emang beneran apa namanya karya. real story dari Real story, yes. apa yang terjadi secara pengalaman, Iya, benar. kejadian. Kejadian ya. Oke, dan itu yang di capture. Iya. Tapi apakah pada saat itu ada topik-topik atau ada pengalaman-pengalaman lain yang sebenarnya bisa di capture selain itu? Oh, ada juga hal-hal. Cuman kita bahas yang suka yang eksplisit. Oke. Kita suka yang eksplisit. Gitu. Oke. Yang eksplisit aja lah yang kita ambil gitu. Udah ambil angle-nya di situ ya? Ya, ke sana. Begitu. Belakangan ini aja nih mulai yuk kita coba ngepop yuk. Coba bahas lagu cinta yuk. Namun nggak begitu works. Nggak begitu works. Mungkin nanti. Dari mana Bang bilang itu nggak works? Saat ini nggak works ya, secara algoritma belum begitu bagus sih. Tapi nanti mungkin iya. Gitu. Karena masih adaptasi ya? Bisa jadi juga begitu. Coba-coba aja dulu. CCTV sih ajang seneng-seneng, ajang seneng-seneng, CCTV sih nggak serius. Bercanda. Seneng-seneng ya? Bercanda. Karena ya gue inget banget sih kata-kata dosen gue, bahwasannya seni itu sifatnya main-main, gitu. Dan itu gue jadiin konsep hidup gue, bercanda yang serius. Yang serius. Daripada serius ujung-ujungnya bercanda. Karena di kitab yang gue imani, itu selalu Tuhan mengatakan bahwasannya dunia adalah tempat senda gurau belaka. Lo boleh cek. Lo boleh cek berkali-kali loh, itu nggak cuma sekali. Dunia tempat senda gurau belaka, jadi celakalah kalian terlalu serius di dunia ini. Mungkin ya, maaf kalau sotoy. Dan itu yang akhirnya Bang Ojan serap dan diimplementasiin di Sissy Tipsy ya? Iya, dan ya itu juga saat itu kan gue juga belum tahu banget soal hal-hal belajar soal agama begini ya. Cuman gue langsung realize bahwasannya anjrit, emang dari dulu gue bercanda ya. Dan di kesenian nih tempat emang paling bercanda. Tempat bercanda yang paling seru. Taman bermain? Yes, karena seni konteksnya harus bermain-main. Dan agama sama seni akhirnya bisa dikaitkan? Sangat. Sangat dong. Sangat banget. Karena seni erat sama spiritual juga ya Bang ya? Makanya akhirnya Sissy Tipsy soul kan? Yeah. Melibatkan jiwa dalamnya ya? Soul, hati. Sedangkan soul ini, hati ini manusia nggak bisa kontrol. Ya bisa kontrol cuman the only one. Begitu. Kita cuma bisa kontrol otak. Pikiran kita ya? Yes. Soul. Sekarang gue lagi latihan gimana caranya gue berpikir menggunakan hati di atas akal. Supaya tidak jadi orang jahat. Supaya tidak menzalimi orang. Mudah-mudahan. Iya, hati di atas. Hati di atas akal. Iya, karena kalau berakal tapi nggak pakai hati, kita bisa lihat. Dahsyat. Kekuasaan misalkan. Yoi. Nggak pakai hati, nggak pakai nurani. Itulah reverse psychology-nya Tuhan nih. Seru. Kayak manusia ini kan makhluk yang sempurna karena kita punya akal kan ceritanya. Betul. Kita diberkahi akal ya. Yoi. Namun setan masuknya ke akal. Setan nggak bisa masuk ke hati. Hati dikuasai oleh Allah, oleh Tuhan. Hawa nafsu? Hawa nafsu makhluk di dalam tubuh. Everyone possessed. Semua orang kesurupan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ada yang baik, ada yang buruk. Yang harus kita kontrol adalah hawa nafsu buruk ini nih. Gimana cara kita boikot? Hawa nafsu baik, kita pelihara baik-baik. Nah, yang dibahayakan adalah apabila otak kita sudah terkontaminasi setan dan sangat banyak banget setan di otak kita sampai masuk ke hati dan menjadi penyakit hati, itu sembuhnya itu susah tuh bos. Angkat tangan tuh gue. Udah semua nyatu tuh ya? Nyatu tuh. Ini sama ini. Mampus tuh. Kalau kita ngeliat koruptor gitu kan, maksud gue kan dengan hitung-hitungan matematika kayak dia gimana caranya nggak ke audit itu kan akal-akalan. Iya, dipikirin. Itu kan smart. Iya, pinter. Smart, tapi ini belum tentu dipakai. Oke, gimana caranya gue lagi latihan itu. Ini dulu. Berpikir menggunakan hati di atas akal. Begitu. Oke. Akhirnya makanya Sissy Tipsy membuat lagu berjudul Rasa. Rasa. Itu adalah suatu topik yang fresh, topik yang baru banget untuk Sissy Tipsy. Dengan tadi kita bahas soal topik yang sebelumnya dibahas. Itu lagu cinta. Lagu cinta. Dan lagu cinta sejati. Cinta sesungguhnya. Kenapa akhirnya
Sisi Tipsy membuat lagu Rasa? Gini, gue sebenarnya walaupun listenersnya belum begitu banyak ya. Tapi Semoga Bang, iya, akan banyak. semoga akan banyak. Semoga akan banyak. Amin. Amin, Semoga amin, karena amin. podcast ini akan banyak. Pasti kalau amin. Kalau hal baik pasti ada yang terima Bang. Iya. Jadi karena belakangan gue belajar di taklim itu di majelis cinta ya lebih tepatnya ya. Kalau bisa dilihat ya salah satu murid kesayangan pembimbing kita itu kan kayak Habib Jafar ya. Dahsyat ya. Beliau dahsyat. Tuh, Itu luar iya, biasa. luar biasa ya. Datang di tengah-tengah Itu luar biasa ya. generasi kita dengan cara pendekatan yang sangat amat relevan. Iya, Itu luar biasa. Itu majelis cinta. Jadi gini, ngomongin soal cinta. Cinta itu dikasih. give. Ya. Seperti halnya lagu Kasih Ibu, hanya memberi tak harap kembali. Kalau lo misalkan, gue udah nganterin lo nih, tapi gue malah diginiin, itu namanya bukan cinta. Itu namanya eksploitasi. Jadi lagu Rasa ini menceritakan bagaimana itu cinta. Cinta itu dikasih, men. Dan sekarang yang sedihnya lagi, sudah ada propaganda yang berbahaya kalau menurut gue. Mirip, bukan mirip ya, bahasa, gue bingung cara nyari bahasanya, nyari kosakatanya ya. Ini propaganda yang bisa kena banget ke generasi muda sekarang. Self love. Oke. Terms kayak gitu ya? Terus kayak gitu. Self love itu bahaya sekali loh. Kalau Kenapa, menurut Bang? gue. Apa yang membuat bagi Bang Ojan self love itu bahaya? Ya, karena cinta itu untuk lu kasih ke orang lain, men. Karena kan itu kampanye yang udah disebarin selama itu kan? Iya. Oke. Cinta itu butuh dikasih. Gue olahraga, gue nge-gym karena gue menghargai badan gue yang udah dititipin oleh Tuhan. Bukan karena self love. Two different things. Coba lu jelasin ke gue, apa cintai diri sendiri? Coba jelasin ke gue sini. Gue tanya sama lu, apa? Seberapa cinta lu sama diri lu? Apa? Menerima kekurangan, benar-benar memperbaiki diri sendiri. Cinta ini ngomong cinta. Apa? Apa self love? Treat diri sendiri dengan baik. Ini ngomongin cinta nih, men. Oke. Sampai ada sampai ada rasa, apakah lo sampai ada rasa apa ya misalkan, anjing kok ganteng banget sih gue. Ke diri sendiri. Atau sampai ada attract, ada spark mungkin kepada diri lo sendiri. Adakah itu? Seperti halnya, lo tahu rasa jatuh cinta kan? Tahu kan rasa jatuh cinta? Pernah lo rasa jatuh cinta sama diri lo sendiri? Pernah sih? Kayak gimana tuh? Saat gue merasa cukup dengan diri gue sendiri. Itu ada spark-nya tuh? Lu muncul spark Ada gitu? dengan kondisi fisik mungkin. Enggak, maksud gue ada spark kayak lu seperti lu jatuh cinta sama orang lain gitu, sama cewek gitu. Pernah nggak? Iya. Pernah nggak? Ada itu? Gue Pernah nggak paham, itu? ya gue paham. Itu beda ya. Iya. Beda. Ada nggak? Nah itu? Nggak. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak Kalau ada. itu yang dimaksud ya, Iya. gue paham. Nah iya, itu nggak ada. Nah itulah cinta. Oke, gue pertama kali dengar, oke? Iya. Oke. Iya. Oke. Oke. Aneh kan? Terus self love-nya apa nih? Karena manusia bilang cinta sama orang lain, Kalau menghargai diri sendiri itu sangat wajib. iya. Kalau menurut gue. Tapi love itu kan kita sehari-hari kalau sama pasangan kita mungkin, sama Yes. orang tua kita, Sama orang tua kita. Sebenarnya cinta, kita bilang kasih cinta. ke orang lain. Kasih, men, kasih. Self love itu kalau menurut gue nanti ke depannya bisa menyebabkan orang itu sangat egosentris, sangat egois sekali. Bisa jadi ya. Ini Anabel. Kalau salah dikoreksi aja lah. iya. Palingan kalau dipotong-potong banyak head comment, banyak haters, Iya. gue tambah lagi haters. Aduh. Jadi kalau menurut gue cinta untuk dikasih. Gitu. Karena nggak logis aja gitu. Lo ngerasakan spark cinta sama diri sendiri itu. Berarti nggak ada self love bagi Bang Ujan? Nggak. Berarti di lagu Rasa itu cinta apa yang dimaksud? Ke pasangan, Ke siapapun. ke orang lain, Ke siapapun. ke siapapun? Ke siapapun. Ke orang lain yang Ke pasti. orang lain. Iya, ke orang lain yang pasti. Ke tumbuhan, binatang,
makhluk bumi manapun. Apa itu bagian dari perjalanan Bang Ojan di fase sekarang akhirnya membuat lagu dengan topik kayak gitu? Karena itu kan kalau ngomongin cinta di sisi tipsi pasti pernah, tapi pendekatannya sangat amat berbeda. Iya, bener. Itu pengaruh dengan journey yang sekarang lagi di sangat mempengaruhi sih. Sangat bagi gue, bagi CCTV sih gak begitu sih sebenarnya. Anak-anak masih kayak anjing. Anak-anak tuh anjing, seru. Dari berlima, ya seru. Anak-anak masih seru lah intinya. Gue aja yang lagi belajar. Oke, jadi 4-nya ugal-ugalan tetap dong. Harus menjaga kebastartannya CCTV sih. Keep bastard gitu. Biar tetap balance. Dan gue juga dengan attitude gue yang masih kayak gini sih sebenarnya. Iya. Attitude sama ya? Kurang lebih. Tapi kan soul-nya, vision-nya itu yang beda kan? Mudah-mudahan ya. Iya. Mudah-mudahan. Gue lagi mencoba mengontrol lisan, mengontrol pikiran gitu sih. Balik lagi kayak tadi. Gitu. Bikin ini sama ini sinkron ya? Yes sir. Gimana caranya gue harus berpikir positif. Lisan pun juga jangan berkata yang buruk-buruk. Gitu. Semua orang gue anjing-anjingin aja. Anjing soalnya tempatnya di surga. Manusia belum tentu. Anjing lo, anjing. Karena pesan guru gue satu itu, jangan pernah ngerasa lebih mulia daripada orang lain, bahkan sama anjing, karena anjing tempatnya di surga. Manusia belum tentu. Ya udah, dengan begitu gue datang ke green room kayak kemarin, misalkan di Synchronize atau di Pesapora, weh anjing lo semuanya, anjing, gue anjing-anjingin aja. Menormalisasi kata anjing. Yoi, karena anjing tempatnya di surga. Semoga teman-teman yang gue katain anjing masuk surga, amin. Amin. Dan kayaknya ini nyambung sama salah satu postingan Bang Ojan soal tukang sampah. Oh ya. Iya. Itu dari guru gue juga itu sebenarnya. Iya kan? Iya. Kita selama ini ngomong tukang sampah, tapi mungkin kita yang tukang sampah. Kita yang tukang sampah, mereka petugas kebersihan. Iya. Kita yang nyampah. Iya. Yes. Kita yang tukang nyampah, tukang sampah. Iya. Petugas kebersihan kok KBBI-nya. Mulut sembarangan kita doang. Mulut sembarangan kita ya? Iya. Yang bilang tukang sampah tuh mulut sembarangan kita. Sama gengsi kita aja. Pada merasa lebih tinggi. Iya, itu dia. Makanya kenapa gibah itu lebih dahsyat katanya ya, menurut riwayat, maaf kalau salah gitu. Soal ukuran, walaupun kita nggak tahu ya ukuran dosa besar atau kecil itu di mata Tuhan tuh ya, bukan di mata kita. Namun katanya kan gibah itu lebih parah dari zina ya. Karena saat kita gibah itu, kita merasa lebih mulia dari orang tersebut. Namun saat kita melakukan zina, kita langsung merasa kotor, men. Iya. Gibah udah diri sendiri dan orang lain. Langsung kita habis ngomongin si Fulan, misalkan si Fulan gini, wah kita langsung tinggi tuh. Iya. Sombong. Iya. Manusia kan lebih setan dari setan, boy. Iya. Udah sombong, tengil, belagu, apa aja ya kan, zina, semuanya deh. Mabuk, apa segala macam, udah deh. Manusia dah tuh. Udah lebih setan dari setan kita, boy. Akuin aja. Semoga diselamatkan lah ya. Amin. Semoga kita semua bisa berbondong-bondong ke surga. Amin. Sisi tipsi, genrenya jazz. Asik, so asik, so ngejazz. Ngejazz, bossa nova. Tapi yang unik, kalau kita lihat pas live, kita sebut teman tipsi, penontonnya sisi tipsi, moshing. Crosser. Moshing. Sedangkan moshing itu eratnya sama genre metal. Biasanya, rock. Ini suatu fenomena nih. Kenapa teman tipsi moshing saat lagi live? Gue juga nggak tahu, itu energi tuh. Apa ya, gue nggak pernah bisa memposisi. Gue kan cuma pelaku ya. Gue cuma menyampaikan apa yang energi gue salurkan lah kepada mereka. Dan gue inget banget pesan Mas Didi Petet bahwasannya pelaku seni pertunjukan itu energinya itu bukan dari kita, namun dari apresiator, dari penonton. Apresiator ini memberikan energi kepada kita dengan mengapresiasi karya kita. Kita hanya seperti Wing Chun gitu loh. Kita tangkep, kita kasih energi yang lebih besar lagi, begitu kurang lebih. Respon ya? Respon. Pingpong lah kurang lebih. Lalu mereka melakukan hal-hal tersebut, gue nggak tahu juga. Karena genrenya jazz. Genrenya padahal jazz. Namun kadang kan ada sambanya kita kan. Betul. Sambanya samba ngebut gitu kan ya. Dansa lah minimal. Tapi ini moshing, bikin bunderan, gendong-gendongan, dorong-dorongan. Yes. Karena balik lagi ya,
rockstar attitude anak-anak sih kayaknya nggak bisa dibohongin. Oke. Eh, Dan itu nggak ada yang salah menurut Bang Ojan atau Sisi Tipsi? nggak ada yang salah sih, semua orang bebas berekspresi. Kalau menurut gue, kecuali sudah mengganggu kenyamanan ya, makanya gue selalu bilang kalau misalkan ada yang cewek-cewek itu di cover sama teman Tipsi. Biasanya mereka tuh bikin kayak pagar gitu loh, pagar betis. Pagar betis. Iya, ntar Beckham nendang tuh. Ya, bikin Bobolan pagar. ya? Anjing, lucu juga lagi. Iya, jadi mereka ngelindungin yang perempuan-perempuan. Nggak bisa terbendungkan lah, gue nggak mau ngatur crowd gue juga. Oke. Siapa gue gitu kan. Gue cuma bisa berekspresi dan mereka mungkin menangkapnya dengan ekspresi seperti itu hak mereka. Bentuk ekspresi mereka ya? Yes. Yang dimana Sisi Tipsi nggak pernah contohin Iya, gimana mau gue mau di crowd panggung. surf? Di panggung. Gue dansa-dansa aja, mau ugal-ugalan gitu. Mungkin itu sih ya, energi rockstar anak-anak tuh. Rockstar ini kan bukan berarti musik rock ya. Iya. Iya, energi rockstar anak-anak sih yang memang mungkin mereka tangkep ya. Apapun genrenya gitu. Seperti halnya Patti Smith lah, begitu kan. Patti Smith kan genrenya seperti itu, atau kan Blondie. Blondie genrenya seperti itu, namun mereka di skena punk. Gitu. Dengan crowd yang seperti itu. Lagunya Dennis gitu kan, sangat pop jazz sekali gitu kan. Dan itu terjadi juga kok di Amerika. Bukan hal yang baru atau hal yang asing berarti ya terjadi di sini ya. Sebenarnya. Iya. Gue baru notice juga nih saat ini nih. Iya juga ya, crowdnya Blondie pada crowd surf. Iya. Iya, Blondie featuring Iggy Pop. Iya. Bahkan crowd surfing pertama terjadi itu saat kalau nggak salah ya, saat Iggy Pop itu featuring sama Blondie. Habis itu Debbie Harry nyanyi partnya, si Iggy Popnya crowd surf. Itu pertama kali. Itu kejadian pertama kali ya. Iya. Dan Blondie, walaupun di skena punk, musiknya pop jazz. Oke. Skenanya skena punk. Skena punk. Iya. Tapi musiknya Yes. Pop jazz di CBGB kan dulu tempatnya. Iya. Makanya soalnya Bang Ojan sampai bilang, ini cocok jadi penonton Hammer Sonic kan. Oh iya, Iya kan? itu dia kayak gitu. Pas Johnny Santai udah pasti tuh. Johnny Santai itu pas part Johnny Santai. Makanya kita kasih set terakhir tuh, biasa tuh Johnny Santai terakhir deh pokoknya. Closingan ya? Closingan. Udah kebaca alkohol sebelum Johnny Santai, selesai. Dari situ ya, pilihannya dua itu. Dua itu. Bang Ojan dan band Sisi Tipsi itu kan lahir dari IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Kelainan jiwa. IKJ dan di IKJ ini semua orang juga tahu bahwa melahirkan banyak seniman. Iya. Band-band. Sering nipu mantan. Iya. Seniman. Nah IKJ kan kita bisa lihat nama-namanya dari band, seniman, musisi, itu banyak yang lahir dari IKJ. Dan tapi kita tahu juga IKJ ini punya image yang rebel, image yang bisa dibilang sebagai institusi tongkrongan banget, nggak seperti yang kita bayangin untuk kampus-kampus pada umumnya, atau perkuliahan-perkuliahan pada umumnya. Kita tahu lah semua kulturnya gimana. Yang unik ya tapi melahirkan banyak seniman yang berhasil. Kenapa IKJ melahirkan banyak seniman yang berhasil? Relasi, kalau menurut gue. Namun nggak hanya di IKJ doang sih. Kita ngomongin yang awal dulu ya, soal rebel dan lain-lain ya. Dengan budayanya ya? Dengan budaya seperti itu? Budaya seperti itu sebenarnya itu ada di art school. Di setiap sekolah seni. Lu mau dari STSI Padang Panjang, mau ISBI Bandung, ISI Surakarta, ISI Jogja, ISI Bali, IKJ, itu budayanya sama. Sampai ada film namanya Art School Confidential kalau nggak salah, itu ada filmnya. Lu lihat seluruh art school di seantero dunia ini, kelakuannya kayak gitu. Liar. Liar ya? Liar. Karena mereka haus akan kreativitas, dan kreativitas ini digali dengan keliaran gitu. Oke. Gitu sih. Itu topik yang pertama dulu tuh. Habis itu lanjut lagi kenapa banyak menghasilkan yang berhasil ya. Iya. Kalau menurut gue, itu ini karena jadi bocah taklim aja sih. Allah yang memasyurkan dan memasturkan sih, Bor. Itu kehendak Tuhan sih. Iya, nggak melulu dari IKJ juga lah. Gitu. Cuman emang gak ada yang kebetulan ya. Tapi ya memang banyak yang bermunculan dari IKJ aja sih. Gitu. Banyak juga kok dari art school lain bermunculan.
Apakah dengan image yang orang lihat rebelnya, liarnya dari IKJ ini, sebenarnya pendidiknya itu sangat kredibel? Apa itu jelas. mungkin? Rebel dan kredibel. Terlepas, Rebel dan kredibel. rebel dan kredibel. Tetap rebel. Pendidiknya rebel juga. Oke. Keyboardis gue dosen. Dosen. Rebel. Kredibel tapi. Jadi pendidik maupun yang dididik sebenarnya punya image yang sama ya sebenarnya ya. Iya. Emang orang rebel nggak bisa kredibel? Iya. Karena itu kan stigma yang ternyata sebagai orang umum melihatnya seperti itu kan. Karena Tapi kan bisa kita lihat hasilnya. Karena manusia terlalu sibuk menjudge. Gak mau ngeliat ke dalam diri. Makin ngaji daripada. Iya. Akhir zaman nih. udah pada numbuh nih pohon-pohon ya kan? Di sana kan. Iya. Di Mekah sana kan. Iya. Iya. Orang terlalu sibuk untuk ngejudge orang lain ya, bahaya juga ya, serem ya. Padahal, rebel. Iya. Dan banyak yang nggak lulus Kredibel. gitu kan. Yes sir, Tapi ya berhasil. berhasil. Berarti Ali nggak ada John, yang contohnya. Bang Ojan lihat di dalam tuh, kan Bang Ojan ngalamin sendiri di sana. Ada metode khusus atau ada hal-hal yang, ini yang menjadi faktor akhirnya ternyata IKJ bisa melahirkan banyak seniman yang berhasil ya. Silaturahminya sih yang dahsyat. Silaturahmi yang dahsyat. Iya, kalau gue ngelihat dari sekarang ya, silaturahminya gokil. Gue itu nongkrong sama angkatan 70-an tuh masih nongkrong dulu. Gue itu zaman kuliah. Oke. Angkatan 88, 89 gue masih nongkrong. Adalah 1-2 yang gue kenal. Kayak jadi brother ya, bahkan jadi brother gitu. Jadi guyupnya itu sih. Guyupnya Kebersamaannya. Iya, dan silaturahminya. Terus juga kita kan ada liga-liga kesenian kan, kayak kalau di fakultas gue seni pertunjukan tuh ada PTKSI, Parade Teater Kampus Seni Seluruh Indonesia. Tuan rumahnya siapa gitu kan, itu ngumpul. Terus kalau di seni rupa, DKV tuh dia tuh ada KMDGI, yang kayak gitu-gitu loh. Itu cuman art school doang kan yang punya gitu kan. Kan nggak mungkin dilakuin di BINUS ya. Iya. Iya gitu. Tapi anak BINUS ada. Anak BINUS datang delegasi ya, DKV BINUS delegasi ya. Cuman pasti tuan rumahnya tuh di art school. Oke. Begitu, di sekolah seni. Gitu sih. Silaturahminya. Itu yang mungkin. Kesenian ini sekarang udah mulai kelihatan ya. Kalau dulu kan zaman gue masih niche. Gitu kan. Masih tabu. Iya, bahkan orang pengen kuliah seni masih dibilang mau jadi apa lo gitu. Sekarang udah kelihatan banget. Iya, kalau sekarang kan wah gila, modal main TikTok aja udah nyayur sekarang. Iya. Modal joget ya. Yoms. Udah FVP pakai lagu koplo Itu kan. dia. Udah masuk. Jadi tuh barang. Bang Ojan akhir-akhir ini di postingan Instagram selalu ada kata-kata manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain. Dr. Sam Ratulangi ya. Kenapa dengan kalimat itu? Wah tuh kemarin gue jalan-jalan ke Minahasa untuk ngeliat budaya di sana gitu kan. Kultur budaya di sana dan tiba-tiba ada kata-kata itu dari Dr. Sam Ratulangi. Manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain. Wih, dahsyat. Dan itu gue lagi di fase baru-baru memulai taklim tuh waktu itu tuh. Itu kalau nggak salah beberapa hari sebelum bulan puasa. Jadi gue sahur pertama tuh di sana tuh, habis itu flight ke Jakarta. Berarti di bulan Sya'ban, bulan yang baik juga. Ya. Kata-kata itu kena buat gue, bahwasannya ya memang manusia ini menjadi wasilah untuk orang lain. Seminimal-minimalnya, ya lu nanti punya anak, lu pasti mencari nafkah untuk anak lu dong, begitu. Tidak untuk diri sendiri. Balik lagi ke cinta tadi. Makanya gue menyarankan cinta itu untuk dikasih. Karena manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain. Oke. Kalau kita self love, selesai kita Self love aja gitu. dan ekosistem nggak berjalan dengan baik ya. Oke. Dan definisi yang Bang Ojan ambil dari menghidupkan manusia lain dalam konteks Bang Ojan itu apa? Akhirnya. Banyak hal sih. Apakah cukup dengan mencintai orang lain? Karena kan sampai kata menghidupkan. Ya, banyak faktor. Mendoakan orang random di jalanan aja. Terus
apa ya? Misalkan gue ada kendaraan di rumah, namun gue lagi pengen naik kendaraan umum aja, entah GrabCar atau Gojek gitu kan. Ya itu rezeki dari buat petugas yang mengantar itu, kurang lebih seperti itulah, berguna buat orang. Dan gue selalu ngerasa rezeki yang gue dapet ini bukan buat gue, bukan punya gue. Gak ada yang punya gue. Di dunia ini gak ada yang punya gue. Wow. Gak ada. Sampai ke tahap dari apa yang Bang Ujang kerjain sekarang nggak di sisi tipsi? As a band, sebagai seniman, sebagai vokalis, apakah akhirnya sampai ke sana? Sampai membuat musik? Ya, sampai ke sana gue, lo boleh tanya sama non CCTV, gak ada tuh soal gue yang paling gede dapetnya bla 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 gini bla bla bla, enggak. Soal royalti, walaupun gue songwriternya enggak, pukul rata. Nggak ada cerita, uang nggak dibawa mati. Nggak ada pembagian persentase karena gue vokalis, karena gue yang bikin. Iya, ada. Nah, jadi kalau menurut gue manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain itu berlaku untuk di dunia ini ya, di tempat yang sebenarnya kita belum hidup. The real life itu life after death, bro. Oke, realitanya di sana ya? Yes sir. Di sini cuma surrealis. Bohong, ya. Di sini surrealis, bener, setuju. Ini surrealis. Yang realis di sana, life after death. Jadi prepare-nya ke situ. Dengan cara itu prepare-nya. Dan rezeki lancar dengan mindset kayak gitu. Apa? Dan rezeki lancar, karena kan kalau kita ngomongin tadi royalti, fair-nya gini sebagai bisnis, as a business. Ya dong, kalau kita ngomongin adil-adil secara scope of work-nya misalkan, pekerjaan yang dikerjain, tenaga gue segini, berarti kan gue layak dibayar segini. Dan dengan mindset Bang Ujang kayak gini, rezeki lancar. Lu nggak perlu mempertanyakan hal yang tak perlu dipertanyakan, men. Kayak diblangwir. Karena Tuhan yang bekerja, bukan lo. Ini kita bahlul, men. Kalau udah Tuhan yang bekerja, lu mau ngomong apa? Iya. Mau ngomong apa lo? Lu cuma orang, men. Manusia. Ada sesuatu yang lebih powerful di atas kita ya. Ya iya jauh, bor. Gitu. Gokil. Jauhnya. Setannya lebih berilmu daripada manusia, makanya adab di atas ilmu. Setan juga lebih pintar, bor. Jauh. Lebih alim. Alim tuh mengamalkan ilmu ya, makanya banyak satanis tuh. Iya, dapat semuanya. PDD tuh, dapat semuanya, boy. Ilmunya tinggi. Kebanyakan tuh PDD tuh. Kebanyakan. Tapi bagus. Pilihan dia lah. Ya kan? Kalau nggak ada keburukan kan buat apalah arti kebaikan? Anjay. Bener. Kalau nggak ada dingin, nggak ada yang namanya panas kan? Itu dah. Kayak diblangwir, men. Tapi ya, di awal-awal gue ngerasain ada seret-seretnya dulu tuh. Seru. Tapi di situ mungkin ujiannya ya. Mungkin ya nggak tahu sih. Gue nggak ngomong nih, nggak jadi ngomong. Yeah. Takut. Hanya mau cari tahu diri sendiri dan yang atas. Iya. Gue takutnya soal-soal ngebacain Tuhan, ntar gue kena. Iya. Algoritma Tuhan nggak bisa kita baca. Dan ntar ditempeleng, males gue. Mindset yang powerful. Yes sir. Manifest. Bang Ujang tadi sempat mention ada kata ibu. Ibu selalu disebut. Dan kita bisa lihat di sosial media sebagai musisi dengan image yang rockstar, tapi ibu tetap di atas segalanya. Sangat. Umur berapa Bang Ujang? 32. Kenapa masih tidur sama nyokap sampai sekarang? Berkah. Nikmat. Indah. Nyaman. Rumah. Surga dunia. Mudah-mudahan ya, kalau kita menjalani hidup untuk mencari surga dunia yang menurut riwayat itu adalah surga dunia, mudah-mudahan di kehidupan selanjutnya kita mendapatkan surga yang sesungguhnya. Amin, mudah-mudahan.
Hanya sekedar berusaha cari caper sama Tuhan aja. Sebelumnya gue nggak ngerti. Sebelumnya emang gue anak mami aja. Samping mak aja. Sebelum belakangan ini aja gue baru gak ngerti-ngerti banget juga sih sebenarnya. Cuman Tuhan yang paling mengerti. Cuman ya, gue berusaha untuk bisa mendapatkan surga sesungguhnya di life after death sih. Oh, dan sampai sekarang? Mudah-mudahan. Masih. Ini tadi nyokap udah ngechat kangen katanya. Karena belakang lagi sibuk kan. Gue nginep di kantor teman gue. Jadi ntar malam pulang. Oh. Rindu juga gue sama nyokap. Kangen. Mudah-mudahan ya. Ibu. Apaan tuh duit? Bang Ojan, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama, brother. Hati-hati di jalan. Makasih banyak ya Bang. Ya, sehat-sehat berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.